أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema pahala kedermawanan. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ishaq qala akhbarana An-Nadr ibn Shamil qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an Abi Rafi' dari Abi Rafi' an Abi Hurairah dari Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, yaqulullahu, Allah berfirman. Ini hadisnya hadis qudsi. Yaqulullahu, Allah berfirman, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku meminta makanan kepadamu, falam tut'imni, lalu kamu tidak memberi makan kepadaku. Qala, perawi berkata, fayaqulu, maka hamba berkata, ya Rabbi, wa kaifa stat'amtani, wahai Tuhanku, bagaimanakah engkau meminta makan dariku? Walam ut'imka, dan aku tidak bisa padamu, wa anta rabbul alamin, karena engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah menjawab, ama alimta, tahukah anda, tahukah kamu, anna abdi fulanan, bahwasanya hambaku si fulan, istat'amaka, dia memerlukan makanan darimu, falam tut'imhu, lalu kamu tidak memberi makan kepadanya. Ama alimta, ketahuilah, annaka law kunta at'amtahu, bahwasanya engkau, sekiranya engkau memberi makan kepadanya, lawajatta dzalika indi, sungguh engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Ibna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka, aku meminta minuman darimu. Falam tuskini, lalu kamu tidak memberi minum kepadaku.
Faqala, lalu ia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa kaifa askika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberi minum kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Fayaqulu, maka Allah menjawab, inna abdi fulanan istasqaka. Sesungguhnya hambaku fulan meminta minum kepadamu. Falam taskihi, lalu kamu tidak memberi minum kepadanya. Ama alimta, ketahuilah, annaka law kunta saqaitahu, sesungguhnya engkau, sekiranya engkau memberi minum kepadanya, lawajadta dzalika indi, sungguh engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit sementara kamu tidak menjengukku. Qala, Allah menjawab, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Tuhan seru sekalian alam. Qala, Allah menjawab, ama alimta, ketahuilah, anna abdi fulanan maradun, bahwasanya hambaku si fulan sakit. Falau kunta uttahu, dan sekiranya engkau menjenguknya, lawajadta dzalika indi, sungguh engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Au wajadtani indahu, atau engkau akan mendapati aku ada di sisi dia. Qala Syekh Al-Albani sahihun, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Mari kita kenang hadis ini para jamaah. Pada hadis ini, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan dengan dirinya, di mana menunjukkan hal itu sangat penting sekali hubungannya dengan kedermawanan, dan menunjukkan betapa besarnya pahala kedermawanan. Yaitu di mana Allah berfirman, aku minta makan kepada kamu dan engkau tidak memberikan makanan kepadaku. Ternyata maknanya apa? Ada si fulan, dia membutuhkan makanan dan engkau tidak memberikannya. Sekiranya engkau memberikannya, maka pahala memberi makan itu ada pada sisiku. Engkau akan mendapatkan hal itu nanti di sisiku. Nah, ini para jamaah mengisyaratkan kepada kita agar kita melakukan pola hidup kedermawanan. Jangan sampai ada tetangga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita kelaparan. Kita tidak tahu. Nah, di sini jangan sampai ada orang beriman tentunya yang paling berhak, atau siapapun yang dia itu membutuhkan pertolongan sementara kita tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui, ada kemungkinan memang kita tidak tahu karena tidak ada yang memberitahu. Hal ini mungkin gak masalah, tapi ada satu masalah lagi yang kita harus waspadai diri kita, yaitu sikap gak mau tahu. Nah, ini para jamaah ya, sikap gak mau tahu padahal dirinya cukup, ya, ada harta, ya, ada kekuatan atau ada kemampuan, sementara kita tidak mau tahu dengan orang yang ada di sekitar kita. Dan ini yang kita takuti.
Mungkin para jamaah di sekitar masjid ini misalnya, atau di antara jamaah yang sholat di sini, mungkin dia ada yang kelaparan sebenarnya, ada yang kesulitan dalam ma'isyah, sementara kita tidak memikirkan mereka, atau kita tidak mau tahu urusan mereka, dan ini sangat berbahaya. Sehingga para jamaah, di dalam Islam ada di antara makna Islam itu adalah memberi makan, sebagaimana pada hadis riwayat Imam Bukhari berikut ini, bahwasanya di antara kebaikan Islam, jadi Rasulullah itu sering ditanya oleh para sahabat tentang Islam yang afdol, ya. Islam yang afdol itu seperti apa? Ya, sebagaimana pada Sahih Bukhari di sana ada bab it'amut ta'am minal Islam. Memberi makan kepada orang lain termasuk bagian daripada Islam. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, haddatsana Amr bin Khalidin, telah bercerita kepada kami Amr bin Khalid, qala berkata, haddatsana Al-Laitsu, telah bercerita kepada kami Laits, an Yazid dari Yazid, an Abil Khair dari Abil Khair, an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan, bahwasanya seseorang, sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ini pertanyaannya, Islam yang seperti apakah yang baik itu? Qala, Nabi menjawab, tut'imut ta'am, yaitu engkau memberi makan, artinya memberi makan orang lain. Wa taqra'us salama, dan engkau mengucapkan salam, ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang belum engkau kenal. Nah, ini para jamaah, ini diantara kebaikan Islam, yaitu suka memberi makan. Jadi ini kebaikan para jamaah. Mari kita mencoba untuk melakukannya. Contoh seperti apa ya? Seperti misalnya, khususnya di bulan Ramadan ya, kurang berapa hari Ramadan ini? Kurang hitungan Ya, kurang dari 100 lah sudah ya. Terutama di bulan Ramadan nanti para jamaah. Para salafus soleh di bulan Ramadan mereka sangat berlomba dalam kebaikan. Di antaranya sholat malam mereka, bacaan Quran mereka menghatamkan. Bahkan ada yang setiap hari hatam. Di antara perlombaan mereka dalam kebaikan adalah perlombaan memberi makan. Ya, dalam hal ini kita adakan takjil Ramadan ya, takjil Ramadan plus makan begitu. Ada kisah salafus soleh para jamaah, di mana dia ketinggalan, sudah siap, makanan sudah siap, tapi ketinggalan mencari orang. Akhirnya waktu sudah dekat, oleh istrinya disuruh berangkat untuk mencari orang. Setiap ketemu dengan orang, ayo ikut buka di rumah kami. Apa kata dia? Aku sudah diajak si fulan. Ketemu lagi orang yang biasanya di jalan kan? Ya kalau di sini ada abang beca atau apalah gitu ya. Ketemu dengan orang, ayo ikut kami buka di rumah. Dia menjawab, aku sudah diajak si fulan. Sampai ke ujung jalan tidak mendapatkan siapa-siapa. Maka dia kemudian pulang cerita sama istrinya sambil menangis bahwa mereka terlambat. Lalu istrinya punya pendapat kalau makanan ini ditaruh saja di masjid yang
membutuhkan di sana. Nah, akhirnya larinya dibawa ke masjid. Kisah ini menunjukkan bahwasanya para sahabat untuk memberi makan orang, dan itu pahala tersendiri. Terus kalau di luar Ramadan para jamaah, bisa jadi misalnya kita budayakan dalam seminggu sekali kah, atau sebulan sekali, atau 2 kali, mungkin bagi-bagi beras kepada fakir miskin. Dari hasil pekerjaan kita itu, kita bekerja, kita sisihkan misalnya, beli beras 1 kintal misalnya, ya. Kemudian dimasukkan kresek 5 kilo lah misalnya, Masya Allah, dibagi kepada orang-orang yang kita lihat dia sangat membutuhkan. Dan banyak kisah-kisah seperti itu di zaman para sahabat. Ada kisah di mana ada rumah-rumah tertentu yang setiap pagi melihat ada makanan. Ada bahan pokok makanan. Kalau saat itu berupa apa? Mungkin beras, mungkin bukan beras, tapi nama bur, atau yang serupa dengan beras apa? Zaman itu apa? Gandum, ya, bukan beras. Setiap pagi di rumah-rumah yang biasa dikasih itu ada beras. Mereka penasaran siapa pelakunya. Dicari belum tahu siapa pelakunya. Baru mereka mencurigai seseorang itu ketika kematiannya. Siapa? Al-Hasan, Sayyidina Hasan, ya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di pundaknya ada ngapal, ya. Ngapal itu apa ya? Bahasa kita itu. Ya ngapal karena seringnya apa? Seringnya manggul, ada hitam. Ya, kayak jidat hitam. Kebal tebal begitu. Nah, setelah Hasan mati, baru orang menduga mungkin ini orangnya. Kenapa? Di pundaknya ada apa tadi? Ngapal. Ya, ada ngapal. Kapal, ya, tebal kulitnya. Dan sesudah itu tidak ada lagi peristiwa itu, suka memberi tadi. Nah, ini para jamaah. Dan ini juga pernah terjadi kisah, kalau nggak salah itu kisah siapa itu? Syekh bin Baz rahimahullah. Menjelang wafatnya, Syekh bin Baz bermimpi ada seseorang, namanya ya tidak jelas, tapi ada yang mengatakan Ahmad namanya. Ya fulan lah gitu ya. Di dalam mimpi itu dikatakan bahwa fulan ini akan masuk surga. Akan masuk surga. Ya ditunjukkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sehingga kalau orang Mekah asal tahu bin mudah nyarinya. Kalau di Jawa nyari bapak mbahnya ngatemin saja sudah sulit. Nyari mbahnya saja sudah sulit karena nggak biasa bin ini tidak biasa. Kalau di Arab itu ada keturunan sampai ke berapa itu mereka tahu. Ya, makanya kalau orang Arab sini kan ada Yazid Jawas, Yazid siapa kan gitu ya. Ini artinya marga. Ya, fam ya. Pam apa fam? Fam ya. Marga. Ada bata begitu, ada Dayak misalnya, ada ya, ada bin istilahnya. Nah, dalam mimpi itu ditunjukkan fulan bin fulan calon masuk surga. Akhirnya Syekh bin Baz menyuruh muridnya mencari, ketemu. Setelah ketemu itu, karena muridnya Syekh bin Baz kan salafi, ya kan? Ada jenggotnya dan tidak musbil kan begitu. Nah ini. Lah ini orang masih musbil juga enggak punya jenggot. Tapi permasalahannya di sini bukan soal musbil dan jenggot. Permasalahannya ada amal soleh yang dia gemarin. Ini yang penting. Akhirnya apa? Pandangan si murid ini ternyata ini orang ini musbil, enggak punya jenggot lagi, biasalah orang biasa. Tapi kemudian ditanya, apa amalan Anda begitu? Ternyata dia punya amalan, dia pegawai sipil para jamaah, ya pegawai negeri gitulah. Setiap dapat bayaran itu, berapa persennya sudah ada janda, anak yatim
yang dia kasih. Ditaruh di amplop, biasanya dikasih di bawah jendela. Daun jendela itu kan ada yang terbuka ya. Ada yang terbuka begitu. Sudah mesti ditaruh di bawah itu. Dan setiap bulan. Dan orang-orang yang dikasih tadi nggak tahu siapa yang ngasih. Yang penting setiap bulan tuh ada gitu. Ada entah isi berapa begitu. Itu yang saya lakukan katanya. Setelah diceritakan kok Syekh bin Baz bermimpi Anda mau masuk surga. Apa amalan Anda? Ini diantara maknanya. Setelah diceritain itu para jamaah, dia suka ngasih orang. Jadi dari hasil kerjanya itu, apa bayaran itu bahasa kita? Gaji. Dari gajinya mesti disisihkan sekian persennya untuk mereka-mereka itu. Sedangkan mereka tidak tahu siapa yang ngasih. Akhirnya berita ini dibawa ke Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz tertarik dengan cerita ini, lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang agar dikasihkan kepada si fulan tadi untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Karena Syekh bin Baz kepingin mendapatkan fadilahnya. Kok sampai dalam mimpi itu dikatakan bahwa si fulan akan masuk surga. Dan Syekh bin Baz tertarik sekali. Kalau dirinya juga mendapatkan dari fadilah itu. Ini diantara kisah singkatnya. Ternyata apa? Ketika murid ini datang ke rumah orang tadi membawa sejumlah uang untuk dititipkan agar juga dibagikan kepada mereka. Ternyata si fulan tadi sudah meninggal. Jadi para jamaah luar biasa ini. Si fulan tadi meninggal. Masya Allah. Calon surga ini. Kemudian karena meninggal maka gak jadi. Dibawa lagi lah ke rumah Syekh bin Baz. Sesampainya di rumah Syekh bin Baz meninggal. Masya Allah, ini kisah. Ya, insya Allah dua-duanya masuk surga. Tapi ada sesuatu yang menarik para jamaah. Yaitu suka memberi kepada orang. Suka infak dan sodakoh. Tapi ingat, di dalam Islam sodakoh itu tidak boleh terlalu terlalu terhampar, tapi juga tidak boleh terlalu terbelenggu. Di ayat mana itu? Siapa yang ingat? Dalam ayat berikut ini silakan dipersiapkan qori'nya. Wala tabsudha kullal basti. Kullal basti. Saya cari ayatnya. Wala tabsudha kullal basti. Lihat pada surah Al-Isra, surah 17 ayat 29. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 29, Allah menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Allah menyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Artinya apa? Cetil. Cetil bahasa kita apa? Medit, cetil, kumet. Apa lagi? Pelit, apa lagi? Cangreng Madura? Kata orang Madura? Cerek. Nah, iya betul nggak? Cerek, cetil, apalagi kumet, medit, apalagi tadi? Kikir. Ada 5 para jamaah. Itu yang sudah kedetek itu. Yang sudah kedetek itu. Mungkin masih ada lagi bahasa lain. Artinya apa? Terlalu terbelenggu. Bayarannya saja setiap bulan 30 juta.
Infaknya ke Masjid Nurul Huda cuma 10.000 per bulan. Kenemenan ini. Betul nggak kira-kira? Hah? Ada nggak di antara jamaah Nurul Huda ini yang satu bulannya 30 juta begitu? Ada nggak kira-kira? Ada, alhamdulillah. Nah nanti saya tanya, infaknya per bulan berapa ke masjid? Masya Allah, betul nggak kira-kira? Kalau satu bulan saja penghasilannya 30 juta, infaknya cuma 10.000, ini berarti apa? Cerai ongku, cetil banget itu. Ya, kalau ada ya di antara jamaah yang memang benar-benar 30 juta, tapi donaturnya cuma 10.000, laporkan ke saya. Saya akan silaturahim ke rumahnya. Saya katakan, bos, tambah bos. Nah gitu. Tambah, masjidnya perlu. Betul gak kira-kira? Ini namanya kumet. Tapi juga jangan terlalu apa? Wala tabsudha kullal basti. Tapi jangan terlalu di loss. Ini loss namanya. Bayaran UMR berapa sekarang ya? 4 juta berapa gitu ya. Ternyata yang untuk masjid 4 jutanya. UMR bayarannya 4.500.000. Yang 4 juta seluruhnya untuk masjid. Alasannya saya benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, akhirnya untuk dirinya, untuk anaknya SMA, ada SMP, ada kelas 6 SD, macam-macam. Cuma 500 per bulan cukup nggak Surabaya? 500. Nggak cukup. Kalau di desa masih mungkin. Asal nggak makan sama gereh gitu aja, sama sambal korek, sama ini gitu, insya Allah cukup. Nah ini. Tapi permasalahannya para jamaah terlalu terbuka. Ini juga tidak boleh. Kenapa kata Allah, fatak udamaluman mahsuro, maka kamu akan menjadi apa tadi di situ? Jatuh kepada kehinaan. Kenapa? Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu minta dari kita itu sedikit, yang untuk fisabilillah. Ya, makanya istilah zakat dalam Islam yang dibayarkan berapa? 2,5% dari penghasilan kita. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ada perintah infak sedekah, tapi sifatnya tidak dipaksa. Ya, dan tidak merugikan, karena memang syariat Islam itu datang dalam keadaan tidak merugikan manusia. Ya, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi intinya kita harus banyak bersedekah, ya. Misalnya banyak memberi makan, ini adalah kebaikan dalam Islam. Ya bisa kita atur para jamaah. Atau bahkan mungkin ini menjadi agenda masjid. Bagus ini. Masjid punya donatur lebih gitu ya. Dari donaturnya saja bisa dalam 1 bulan bisa ratusan juta misalnya. Maka diantaranya bisa disisihkan. Di sekitar masjid ini sampai radius berapa, ada janda berapa, ada yatim berapa, fakir dan miskin berapa. Itu selalu mendapatkan bantuan dari masjid. Kalau bisa seperti itu Nurul Huda kira-kira setuju apa enggak setuju? Hah? Setuju apa enggak setuju? Setuju. Ini luar biasa para jamaah. Ya, luar biasa. Kalau misalnya terjadi seperti itu. Masjid fungsinya memang banyak. Tidak hanya untuk sholat. Ya, masjid itu fungsinya banyak. Ya, yang jelas di samping untuk sholat, sebisa-bisanya kalau bisa masjid misalnya ada konsultasi syariah, ada tempat majelis taklim, ya, ada lembaga pendidikannya, ada poliklinik kesehatan, ya, mungkin ada juga bagian sosial, sehingga masyarakat kaum beriman yang ada di sekitar masjid ini semuanya tidak kesulitan dalam masalah ekonomi. Ini ajaran Islam para jamaah. Ini ajaran Islam. Kita mulai dari diri kita, ya. Saya sangat suka sekali dalam hal ini. Pernahkah para jamaah misalnya melihat orang gila? Orang gila. Siapa yang memberi makan mereka para jamaah? Betul nggak kira-kira? Ini bagus sekali kalau misalnya terkadang mereka itu kalau mau makan
kalau ingin makan sampai berada di kanan kiri yang jual makan itu apa namanya? Jual makanan? Warung. Itu gaya mereka karena nggak bisa ngomong mereka. Mau ngomong Bu minta makan tuh nggak bisa, bahasanya sudah nggak tahu. Mereka akhirnya apa? Bersih-bersih di situ. Ngambil daun dikumpulkan, dibuang di pojokan begitu para jamaah. Dia sebenarnya mau minta makan. Tapi yang punya warung nggak punya hati. Melayani orang banyak dan dia tahu dia dibiarkan nggak dikasih makan. Ini kalau kita tahu para jamaah, saya sendiri sering melakukan. Ini bukan dalam rangka apa, ingin ada contoh misalnya. Kalau saya melihat seperti itu ada orang gila di sekitar warung melakukan apa-apa. Saya lihat ini pasti butuh makan. Maka saya berusaha memarkirkan sepeda saya, kemudian saya masuk ke warung itu makan memang. Ya sengaja makan. Bu, tolong bungkuskan 1. Kadang 2. Siapa tahu dia pakai sekarang dan nanti sore gitu ya. Bu, tolong bungkuskan nasi. Dan tehnya, es teh Bu. Nah gitu. Sengaja kasihkan mereka. Masya Allah para jamaah. Ada di antara mereka itu ketika dikasih itu sambil melihat wajah kita. Tapi dia gak bisa ngomong. Ya mungkin dia berdoa, semoga Bapak diampuni oleh Allah. Semoga rezeki Bapak dilapangkan. Bapak terima kasih Bapak. Tapi gak bisa ngomong gitu. Saya lihat para jamaah, Masya Allah dia melihat saya dan melihat ke atas. Ini kenyataan para jamaah. Diterima kan dia bersih-bersih gini, mau nggak tahu apa-apa dia. Dikasih gitu diterima sambil melihat muka, sambil melihat ke atas. Ya Allah, melihat ke atas. Kemudian dia nunduk dimakan. Oh, benar-benar lapar orang ini. Siapa yang pernah melakukan? Nanti tolong dikasih door prize. Ya, mudah-mudahan nanti berikutnya kan. Masya Allah para jamaah. Ada banyak mereka tidak ada yang memperhatikan, padahal mereka juga butuh makan. Pernah, ini saya sekarang bukan cerita siapa-siapa, cerita hamba Allah. Ketika sedang naik sepeda motor, ada orang gila. Ya, orang gila. Dia jalannya sempoyongan. Kira-kira kalau sempoyongan itu, kira-kira loh, dia butuh apa para jamaah? Butuh makan kira-kira. Sempoyongan jalan para jamaah. Kemudian si hamba ini berpikir, wah ini orang ini lapar. Wah di mana ada warungnya? Udah terus, kira-kira antara dia dengan warung itu 200 meter. Wah masih kesempatan untuk bungkus kan gitu ya. Diperkirakan masih kesempatan untuk bungkus. Maka hamba ini berhenti, Bu, tolong bungkuskan nasi sama minuman. Pas selesai bungkus nasi, selesai minuman dimasukkan ke plastik, orang itu pas dekat dengan warung. Maka oleh hamba Allah tadi, dikasihkanlah kepadanya. Masya Allah para jamaah. Rasa senangnya, rasa terima kasihnya cuma, gak bisa ngomong para jamaah. Wallahi, kalau kita bisa melakukan hal itu, sungguh luar biasa. Ya. Cuma sekarang nampaknya orang-orang gila seperti itu di pinggir jalan sudah jarang ya. Mungkin diambilin oleh pemerintah dinsos apa ya, terus dikumpulkan ya. Seperti di Keputih itu ada tempatnya khusus untuk itu. Alhamdulillah kalau ada yang merawat itu ya. Luar biasa, siapa yang akan memberi makan kalau bukan kita yang sadar? Ini. Pernah ada kisah hamba Allah, perjalanan antara Surabaya sampai Jakarta, naik kereta api. Kereta api zaman dulu kan masih amburadun ya. Kalau kereta api yang bukan eksekutif loh. Ada jual cenil, ada jual nasi pecel, ada macam-macam itu. Asongan-asongan masuk semuanya. Ketika kereta api berhenti, ada orang gila para jemaah sedang mengais makanan bekas wadah orang yang makan yang dibuang di tempat sampah itu. Diambili, dijilati para jamaah. Kira-kira kalau hanya sekedar menjilati bekas-bekas itu, kenyang gak kira-kira? Gak kenyang para jamaah. Akhirnya si hamba ini langsung, Bu, tolong Bu, bungkuskan nasi, Bu, dua bu, sama ini. Saking cepet Bu, nanti kereta apinya jalan. Akhirnya dibungkuskan, setelah itu bayar nanti Bu. Ini
Lari dikasihkan orang tadi, Masya Allah para jamaah, berhenti dari menjilat, langsung dimakan para jamaah. Wah, orang ini lapar banget. Kemudian masuk kereta api sambil membayar, dilihat dari pintu itu para jamaah, dia sedang menikmati makanan. Alhamdulillah. Inilah Islam. Inilah Islam para jamaah. Ini bagian daripada kedermawanan diantaranya, ya, suka-suka memberi makanan. Kemudian pada poin yang kedua, Allah mengatakan, sesungguhnya aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberi aku minuman. Lantas si hamba berkata, bagaimana aku memberi minuman kepada engkau ya Tuhanku, sementara engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka apa kata Allah? Ada hambaku, ada si fulan hambaku membutuhkan minuman darimu, sementara kamu tidak memberikan minuman kepadanya. Sekiranya kamu memberi minuman kepadanya, maka engkau akan mendapati hal itu di sisiku nanti. Ini Allah memberikan perumpamaan seperti itu para jamaah. Jadi seakan begini loh para jamaah, laparnya hamba Allah tadi sebagai bentuk kesedihan dari Allah. Kenapa dia lapar? Kenapa tidak ada yang nolong? Seakan seperti itu. Orang yang kehausan tadi, kenapa tidak ditolong oleh temannya atau saudaranya, atau masyarakat muslim yang ada di sekitarnya, sampai dia kelaparan, atau apalagi sampai mati karena kelaparan. Tidak ada yang diminum, minumannya nggak sehat. Kenapa tidak diperhatikan? Ini isyarat dari Allah. Sampai Allah membuat perumpamaan pada dirinya. Ternyata yang dimaksud, kenapa kamu tidak memperhatikan ada saudaramu membutuhkan minuman, sementara kamu tidak tahu hal itu. Saya masih teringat para jamaah, dan kalau seandainya Allah takdirkan berangkat lagi, insya Allah akan saya laksanakan itu para jamaah. Pada saat umroh di bandara Jeddah kalau nggak salah itu para jamaah ya, ada orang, ya orang Arab tentunya, dia pakaiannya bagus sebenarnya, tapi mungkin dia kehabisan bekal, sangat membutuhkan minuman gitu loh. Dia datangi orang-orang untuk minta minuman, sekedar minta minuman. Ya bahasanya memang bahasa, kadang orang Indonesia kan nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya dia minta minuman. Subhanallah, saya pun kok nggak segera ngasih juga, karena saya juga agak jauh. Kenapa saya kok tenger-tenger gitu loh, nggak ngasih. Terus minta ke teman saya, ternyata nggak dikasih oleh teman saya. Kenapa? Tidak, ini sudah jatah gitu. Seakan-akan seperti itu. Loh kok nggak dikasih ya? Itu. Akhirnya saya lihat pergi ke pojokan sana, di sana pun minta air. Di sana tidak dikasih. Saya menyesal para jamaah, kenapa saya tidak ngasih gitu loh. Saya cuma dengar ini orang ini mau apa ya? Kesimpulannya setelah jauh, saya kemudian orang tadi kehausan. Makanya saya berhajat, insya Allah kalau misalnya ketemu yang seperti itu, saya akan berusaha, saya duluan daripada orang yang lain. Masya Allah para jamaah. Ya, imtithalan bihadzal hadis, termasuk mengamalkan hadis ini. Gitu ya. Apa mungkin sekarang di kampung kita orang membutuhkan air minum? Wallahi air minum itu termasuk pokok loh para jamaah. Ya, banyak orang-orang miskin itu minumannya nggak sehat. Kenapa? Nggak ada uang. Ya, dan ini perlu. Ya, sekiranya kita misalnya ada usaha pengaliran air sehat misalnya. Nah ini sangat bagus sekali. Kemudian pada contoh berikutnya, yaitu tentang orang sakit. Allah sendiri membuat perumpamaan pada dirinya dengan mengatakan, aku sakit tapi kamu tidak menjenguk aku. Lalu apa kata Allah? Ya Tuhanku, bagaimana aku menjenguk engkau, sementara engkau ini Tuhan Rabbul Alamin. Maka kemudian Allah mengatakan, ketahuilah bahwa hambaku si fulan, dia sakit. Kenapa kamu tidak menjenguknya begitu? Sekiranya kamu melakukannya, yakni menjenguk, maka kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya menjenguk orang sakit. Ya. Maka kalau ada jamaah yang sakit, para jamaah, upayakan kita menjenguknya. Karena terkadang dijenguk itu juga obat. Ya, menjenguk orang sakit itu terkadang justru menjadikan kesembuhan.
Ya, paling tidak doa kita, ya, doa kita. Kita sendiri misalnya ketika sakit, terus ada saudara kita datang menjenguk kita, Masya Allah betapa terima kasihnya, terima kasihnya. Doanya Masya Allah, ya, supaya diberi kesembuhan, diberi ketabahan, ini sangat bermakna baginya. Kapan itu para jamaah ada di antara teman sakit, sakitnya memang parah, kena diabetes, lantas menggigit banyak di tubuhnya begitu, dan sekarang sudah meninggal dia. Sempat bertanya, karena saya datang dia bertanya, Ustadz gini. Intinya ada sedikit mengeluh ya, ada sedikit mengeluh. Lantas segera langsung saya katakan bahwa ini ujian akhi. Oh ini ujian ya Ustadz ya. Iya, Anda harus bersabar. Ketika Anda bersabar, maka pahala Anda besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah manfaat daripada apa? Menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Jadi kita bisa memberikan sugesti ya, memberikan semangat kepadanya agar tetap menjaga imannya. Karena orang yang sakit para jamaah mudah sekali mengeluh, mudah sekali ragu-ragu akan dirinya. Kecuali bagi mereka yang keimanannya sangat kuat, maka sakitnya pun dia akan bawa kepada ini bagian dari ujian. Tapi bagi mereka yang imannya lemah para jamaah, sakit yang sampai bulanan misalnya, itu berbahaya. Bisa menjadi putus asa, kenapa saya sakit terus? Padahal saya sudah begini. Nah, padahal para jamaah, apa boleh kita mengeluh seperti itu? Tidak boleh. Sakit itu bagian daripada pahala apabila kita sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para jamaah, ujian hidup itu banyak. Yang sakit itu ujian. Yang sehat itu juga ujian. Yang fakir miskin itu ujian. Yang kaya juga ujian. Apapun yang menimpa kita, apapun yang ada pada diri kita, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi kebaikan, bersyukurlah kepada Allah, maka itu kebaikan. Jika diberi musibah, maka bersabarlah, dan itulah kebaikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya yang suka dermawan, suka memberi makan kepada yang membutuhkan, suka memberi minum kepada orang yang kehausan. Bahkan para jamaah, ada di antara masalah haus tadi ya, ada yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti apa? Di depan rumah kita sengaja ada tempat yang kita taruh di situ kendi. Tahu kendi para jamaah ya? Tahu kendi? Kendi diisi air sehingga orang bisa minum di situ. Sekarang kendi itu terlalu kuno. Sengaja dibikin tempat di depan rumah kita, ditulis minum untuk umum. Ada galon, kemudian ada semacam saluran air tinggal mijit atau yang dipompa itu kan, yang dipompa atau yang mijit sekarang keluar langsung airnya misalnya, ditulis ini untuk umum. Masya Allah, setiap habis diganti lagi. Ini juga termasuk yang belum bisa kita lakukan sekarang ya, betul ya kira-kira? Dan itu baik itu. Saya pernah mendapatkan parahnya di rumah orang, di depan rumah mesti ada kendi. Kalau saya ketika di Malang Selatan ya, selalu di depan rumahnya ada kendi dan ada gelas. Dan anak-anak yang pulang dari sekolah itu sering minum dari situ. Ya, mari kita buktikan. Siapa yang membuktikan nanti tolong bilang ke saya sudah melakukan misalnya. Bikin tempat khusus di depan rumah yang memang disediakan untuk minum ya, untuk keamanan silakan dimodif. Sudah dicuri orang gimana caranya gitu. Mudah-mudahan kita bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.